Salam jumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pri Celia Damayanti dari GKI Kuitang, Jakarta. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, biarlah Roh-Mu tercurah atas setiap kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk merenungkan sabda firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Matius 5 ayatnya yang ke-44. Yang demikian sabda firman-Nya. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sukacita. Jemaat yang terkasih, mengampuni adalah salah satu hal yang paling sulit dilakukan. Terutama ketika rasa sakit itu masih begitu nyata dan menyengat. Dalam perjalanan hidup kita semua pasti pernah dikecewakan, pernah disakiti, bahkan dikhianati oleh orang-orang yang kita percayai atau yang kita kasihi. Luka yang ditinggalkan tidak selalu tampak secara fisik, tetapi mungkin membekas dalam hati dan pikiran kita. Saat kita berbicara tentang move on, kita tidak hanya membahas untuk melepaskan peristiwa dari ingatan kita, tetapi juga tentang melepaskan hak kita untuk terus menyimpan kemarahan, kebencian, atau dendam. Tuhan Yesus dalam khotbah di atas bukit memberikan perintah yang mengejutkan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini adalah ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran dunia, karena secara alami kita cenderung membalas orang yang menyakiti kita atau setidaknya menjaga jarak dari mereka. Namun Yesus tidak meminta kita melakukan sesuatu yang Dia sendiri tidak lakukan. Di kayu salib, ketika Dia disalibkan oleh orang-orang yang menghina dan mencemoohnya, Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan dari Tuhan Yesus bukanlah sekedar tindakan mulia, tetapi merupakan esensi dari kasih yang Dia nyatakan kepada dunia. Mengapa mengampuni itu menjadi penting? Ketika kita menolak untuk mengampuni, kita sebenarnya sedang memenjarakan diri kita dalam rasa sakit, dalam rasa kepahitan. Perasaan marah, kecewa, dan benci itu tidak hanya mengikat orang lain, tetapi juga mengikat diri kita sendiri. Mengampuni adalah kunci untuk membebaskan diri dari penjara batin tersebut. Ibrani 12 ayat 15 memperingatkan kita agar jangan sampai ada akar kepahitan yang tumbuh, karena kepahitan bisa mencemari seluruh hidup kita. Dengan melepaskan pengampunan, dengan move on, kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari jeratan kebencian yang mungkin dapat merusak jiwa dan kesehatan kita. Mengampuni bukanlah hal yang mudah. Mengampuni adalah proses. Mengampuni bukan sesuatu yang bisa terlihat dan terjadi dalam sekejap. Ada luka-luka yang begitu dalam sehingga butuh waktu lama untuk sembuh. Proses ini melibatkan penerimaan rasa sakit, menghadapinya, dan secara perlahan belajar untuk melepaskannya. Pengampunan tidak berarti kita melupakan kesalahan atau mengatakan bahwa apa yang dilakukan terhadap kita itu benar. Pengampunan berarti kita memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu terus menguasai hidup kita. Setiap kita dipanggil untuk mengampuni, karena kita sendiri telah diampuni oleh Allah.
Efesus 4 ayat 33 mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika kita mengingat betapa besar pengampunan Allah kepada kita yang sering kali jatuh dalam dosa, kita diajak untuk meniru kemurahan hati Tuhan dengan mengampuni sesama kita. Meskipun sekali lagi proses ini sulit, pengampunan adalah bentuk kasih karunia yang paling nyata yang bisa kita berikan kepada orang lain. Selamat mengampuni, dan tugas kita adalah mempercayakan semua proses pengampunan itu kepada Tuhan dan melepaskan diri dari beban tersebut. Mari kita move on dan rasakan tuntunan Tuhan dalam setiap proses pengampunan ini. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pengampunan adalah proses yang tidak mudah bagi setiap kami. Kami harus menyingkirkan rasa kecewa, dendam, sakit hati. Tetapi ya Tuhan, belajar dari kasih setia Tuhan dan teladan Tuhan, kami diajak untuk terus mengampuni mereka yang melukai setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus membuka diri dan hati kami untuk mengampuni, untuk move on dari segala bentuk sakit hati, kecewa, dan luka hati ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dimampukan untuk melakukan semua ini. Kami telah berdoa dan memohon. Amin.